Pada video kali ini saya akan sharing beberapa tips untuk bisa sukses di YouTube. Jadi pertanggal 1 September 2021 kemarin, saya sudah lepas landas dari karir saya sebelumnya, yaitu manajer cash management di salah satu bank BUMN. Tentunya semua sudah dipersiapkan dengan matang, jadi saya nggak harus lagi nyari-nyari kegiatan mau ngapain habis resign. Tapi saya sudah tahu habis resign langsung lari untuk mengejar mimpi berikutnya. Salah satu mimpi saya adalah menjadi orang yang berpengaruh, dan saya menemukan bahwa YouTube bisa menjadi alat saya untuk mencapai mimpi tersebut. Jadilah sejak bulan April 2020 kemarin, saya mulai channel YouTube saya dan mulai upload video pertama untuk menjadi konten kreator di YouTube. Walaupun sebenarnya channel Andre Tuan ini sudah berdiri sejak tahun 2014, tapi itu saya isi hanya dengan beberapa dokumentasi perjalanan pribadi dan dengan tujuan bukan untuk mencari uang, tapi hanya untuk berbagi hobi. Nah, di bulan April 2020 kemarin, itu sudah saya mulai tekadkan, saya sudah membayangkan bahwa saya harus bisa mencari uang dari YouTube ini. Dan akhirnya, karena saya sudah mempunyai tujuan yang jelas, ya mungkin beberapa YouTuber lain beda ya. Mereka mencoba YouTube, tiba-tiba dapat uang kayak gitu ya, dan ya udah keterusan sampai sekarang menjadikan YouTube sebagai penghasilan utama. Saya beda. Saya waktu itu sudah ada pekerjaan utama, yaitu menjadi manajer cash management di salah satu bank BUMN, dan ingin pindah karir, yaitu menjadi content creator di YouTube. Jadi motivasi untuk mulai YouTube-nya beda, teman-teman. Kalau saya dari awal itu emang udah pengen cari uang di YouTube. Jadi per April 2020 itu saya sudah mulai serius untuk bikin konten dengan tujuan untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube. Puji Tuhan, di bulan September 2020, artinya setelah 5 bulan saya nge-YouTube, channel ini bisa dimonetisasi. Jadi ada beberapa syarat untuk suatu channel bisa dimonetisasi. Yang pertama adalah 1000 subscriber dan yang kedua adalah 4000 jam tayang. Saya nggak menyarankan kalian untuk beli channel yang sudah monet karena itu sama sekali nggak ada gunanya. Karena uang dari YouTube itu ditentukan oleh jumlah viewers, teman-teman. Dan kalau kalian beli channel yang udah monet, tapi video kalian itu nggak ada yang nonton, nggak ada uangnya, ngapain kayak gitu kan? Ya, mendingan kalian bangun dari awal, kayak saya ini. Saya bisa cerita bahwa saya bangga bisa mulai perjalanan ini dari awal, jadi saya ngerti seluk-beluk, kekurangan, kelebihan, dan beberapa hal yang bisa saya perbaiki untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak dari YouTube. Oke, kita balik lagi ke perjalanan YouTube saya. Nah, kan di April 2020 saya mulai, di September 2020 itu saya udah mulai monet. Dan di September 2021, tanpa saya sangka gitu ya, berarti kan hampir 1 tahun setelah saya ke YouTube, saya bisa resign dari pekerjaan saya saat ini, yaitu manajer di salah satu bank BUMN, untuk menjadi full-time content creator. Jadi kalian bisa ngelihat ya, kalau misalkan di YouTube itu potensinya gede banget. Saya dari bukan siapa-siapa di YouTube bisa mendapatkan uang yang lumayan dari YouTube untuk menggantikan pekerjaan utama saya, yang mana di pekerjaan utama itu saya sudah mendapatkan gaji double digit, dapat fasilitas, udah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, udah saya kunjungin semua. Nah, semuanya itu saya tinggalkan untuk mengejar mimpi saya yang baru, yaitu menjadi orang berpengaruh dengan menjadi konten kreator di YouTube. Jadi kalian bisa melihat potensinya. Kalau kalian cuma mau lihat uangnya aja, ya udah kita lihat uangnya aja. Itu lebih banyak teman-teman dibandingkan dengan kerja kantoran. Ya mungkin setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, tapi saya bisa bilang kalau uangnya banyak teman-teman, beneran banyak. Nah, jadi pada video ini saya akan sharing beberapa tips untuk kita bisa sukses di YouTube. Oke, kita mulai langsung aja dari tips yang pertama, yaitu memilih kategori. Jadi, pada awalnya channel YouTube ini itu kategorinya gado-gado, teman-teman. Kan saya juga suka jalan-jalan, suka traveling. Saya upload video traveling. Saya suka ngasih motivasi, saya upload video motivasi. Saya suka nge-review konten, saya upload review. Dan kalau kalian lihat sekarang, itu videonya udah nggak ada, teman-teman. Karena di channel YouTube Andre Tuan ini, semuanya membahas hanya mengenai uang. Kalau nggak ada ngomongin tentang uangnya, itu nggak ada di video ini. Jadi video-video lama yang nggak berhubungan dengan uang, itu udah saya hapus karena saya ingin penonton saya tahu bahwa Andre hanya membahas tentang uang. Nah, tips ini juga bisa kalian pakai untuk para YouTuber pemula. Kan kita ini bukan artis. Jadi, kita itu harus memilih, untuk awal ya, kita harus memilih
kita pengen dikenal sebagai apa? Dalam hal ini saya memilih Andre pengen dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang keuangan. Mau keuangannya itu tentang investasi, mau tentang kartu kredit, tentang peer-to-peer lending, tentang pinjaman online, tentang apapun yang berhubungan dengan uang, kamu bisa tanya ke Andre. Nah, kamu juga harus memilih apakah kamu ingin menjadi ahli di bidang otomotif, atau kamu ingin ahli di bidang matematika, atau kamu ingin ahli di bidang psikologi. Kalian pilih kategori di mana kalian excel dan kalian suka untuk membahas tentang topik tersebut. Itu adalah tips yang pertama agar kalian bisa sukses di YouTube. Selanjutnya tips yang kedua, kalian harus konsisten upload. Seperti kalian lihat di channel YouTube ini, saya upload itu minimal 2 kali seminggu, teman-teman. Hal ini untuk terus memenuhi ekspektasi penonton kalian dan memenuhi algoritma YouTube. Kalau kalian uploadnya sering, maka kan semakin banyak video yang kalian ada di YouTube. Ibarat nih, kalian punya seorang pegawai, dia kerjanya nyari uang gitu ya. Kalian bandingkan sama 10 orang yang mencari uang. Kira-kira lebih banyak uang yang didapatkan yang di mana? Apakah orang yang punya 1 pegawai atau orang yang punya 10 pegawai? Nah, pegawai ini ibaratnya video. Semakin banyak video yang telah kalian upload di YouTube, maka semakin besar juga potensi kalian untuk bisa menghasilkan uang. Oleh karena itu, sangat penting untuk kalian konsisten dalam mengupload video. Mau 1 kali seminggu, mau 2 kali seminggu, mau 3 kali seminggu, itu bebas, sesuaikan dengan kondisi kalian. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah bangun social presence dengan cara omnichannel. Jadi, seperti kalian tahu, ini kan saya adalah konten kreator di YouTube. Walaupun saya konten kreator di YouTube, bukan berarti saya nggak punya sosial media lain. Saya tetap punya sosial media lain, teman-teman. Saya ada Facebook, saya ada TikTok, saya ada Instagram. Nah, fungsinya itu apa? Kalian kan udah punya konten di YouTube nih. Terus kalian bikinkan kontennya ini dalam bentuk video promosi pendek sekitar 15 detik, sebanyak 10 sampai dengan 20 video. Terus video pendek ini kalian bisa upload di YouTube Short, kalian bisa upload di TikTok, kalian bisa upload di Reels. Tujuannya untuk bawa massa masuk ke YouTube, nonton video panjang kalian di YouTube. Dengan begitu, channel kalian yang lain tetap akan berkembang dan YouTube kalian penontonnya juga akan semakin banyak. Semoga ilmu ini bisa kalian terapkan ya. Tips yang keempat untuk kalian bisa sukses di YouTube adalah bangun engagement dengan penonton kalian. Ya, intinya bangun komunitas lah. Jadi kalau misalkan ada orang yang tanya-tanya di komen, itu kalian balesin. Balasnya juga yang serius. Contohnya kayak misalkan di channel saya ini, kalian bisa lihat at least 50% dari orang yang tanya itu saya jawabin pertanyaannya. Bantu mereka untuk menjawab permasalahan yang mereka alami. Dengan begitu, kamu akan mempunyai komunitas yang kuat yang akan support kamu terus sehingga channel kamu bisa berkembang dengan jauh lebih cepat. Selanjutnya, tips terakhir dari saya adalah melakukan analisis. Jadi di YouTube itu kan ada media analisis. Kalian bisa lihat traffic-nya, video kalian yang paling ramai itu apa, engagement-nya kayak gimana, berapa revenue kalian, mana video yang paling orang suka, apa sih keyword yang paling banyak digunakan untuk mencapai video kalian. Nah, itu bisa kalian analisis untuk mengembangkan channel kalian lebih bagus. Biasanya, analisisnya ini baru bisa bekerja setelah kalian upload minimal 50 video, teman-teman. Jadi setelah 50 video, kalian bisa tahu kira-kira viewers itu subscribe kalian karena nonton video yang mana. Nah, video-video kalian yang paling viral, kalian buatkan versi-versi lainnya. Dengan begitu, makin banyak orang yang suka dengan kalian. Itu juga yang saya gunakan di channel YouTube ini. Saya menganalisis mana konten yang paling banyak orang suka, ya udah saya buatin lebih banyak konten tentang itu. Karena pada akhirnya teman-teman, yang akan menentukan apakah channel kalian berkembang atau tidak, bukan apa yang kalian pikirkan, bukan, itu salah besar. Tapi bagaimana pasar itu bisa menerima konten kalian. Jadi kita harus menyesuaikan konten kita dengan pasar. Bukan pasar yang harus menyesuaikan dengan konten kita. Secara umum bentuknya kayak gitu. Oleh karena itu, saya menyiasatinya kayak gini. Ya udah, 80% konten saya sesuai dengan keinginan pasar. 20%-nya saya bikin sesuai dengan keinginan saya pribadi. Dengan begitu kan win-win solution. Viewer senang, saya juga senang. Saya tetap semangat untuk bikin video, nggak hanya untuk ngejar uang. Karena kalau cuma ngejar uang, itu biasanya motivasinya itu jangka pendek, teman-teman. Baru 2 bulan udah males tuh ngerjain YouTube. Tapi kalau misalkan kalian tetap passionate, tetap stay tune to original you, kayak gitu ya, pada diri kamu yang asli, pada jati diri kamu, biasanya kamu akan lebih long lasting di platform YouTube ini.
Oke, segitu aja tipsnya. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian pengen belajar lebih banyak, bisa ikutan join YouTube Academy yang akan diadakan setiap bulannya 2 kali untuk mempelajari cara menghasilkan uang dari YouTube. Di sana saya akan ngajarin cara kelola dan cara menganalisis channel, dan cara monetisasi channel tersebut agar bisa menghasilkan uang. Nah, kalau kalian tertarik, link untuk kelas YouTube Academy itu ada di kolom deskripsi. Jadi kalian pilih aja jadwal yang sesuai dengan kegiatan kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!